Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Nah, yang gue penasaran tuh, lu terganggu gak sih, Nes? Kalau misalkan ketemu sama orang terus dibilang, oh aslinya gini ya, aslinya ternyata dia dingin ya. Ada nggak yang datang tiba-tiba, Nes, gue kasih duit, bikin film dong tentang ini. Ada lagi. Ernest khusus stand up komedi, tapi tiba-tiba Ernest loncat ke film. Nggak pernah kebayang waktu itu bahwa Ernest lari ke film. Biasanya gimmick dikasih skrip. Ya. Ini gimmick nggak ada skripnya. Betul. Nggak apa-apa. Yang penting penonton bayarnya nggak ada perempuan juga. Nggak. Kayak dulu mudanya kenapa? Kok miring? Kebanyakan nyalain VPN. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A, dan terima kasih untuk para penonton yang ada di sini, teman-teman mahasiswa di Jakarta. Terima kasih teman-teman, tepuk tangannya mana? Dan tentu saja kali ini saya tidak sendiri ya, seperti biasa ada panelis yang luar biasa menemani kita di Q&A kali ini. Tepuk tangan yang paling meriah dong buat Gian. Idola Gensi Kang Maman. Tepuk tangan. Yang paling akhir Ge Pamungkas. Udah bisa ketebak dong kalau tiga orang ini nanti akan seperti apa ya suasananya. Ditambah lagi bintang tamu kita kali ini, teman-teman, akan menghadirkan sosok yang sangat inspiratif. Sosok ini mulai dikenal luas usai menetapkan langkahnya sebagai komika. Ia pun menyebar cerita lewat film dan kini dikenal sebagai sutradara hingga produser yang punya gaya dan gagasan kritis. Lewat karyanya ia pun juga berhasil menarik perhatian banyak orang dengan gaya komedi yang sering mengangkat tema-tema terkait identitas dan juga pengalaman pribadinya. Apakah ia masih sekritis dulu atau justru semakin agak lain nih dari yang kita kenal? Siapakah sosok yang satu ini? Kita simak dulu cuplikan berikut ini. Cari pakai mata. Papa, semut itu bisa duduk nggak ya? Laundry. Ya. Bentar Mas. Di sini 8.000. Tiara boy. Tadi katanya jangan bergerak. Ini nggak bergerak, Mas. Kok? Joyong kok. Apa kamu ngomong gitu sih? Cilok, A. Siapa tahu dia orang Arab, tapi berwajah Oriental. Kalian semua kemari. Enggak lihat ya? Itu ada koko-koko manis. Kamu kayaknya gendutan ya. Kamu udah cantik, cocok lagi. Ini bukan film art kan? Komersil Pak, komersil. Bilang film yang ingin mendapatkan gadis. Mereka semua itu takut dan kakak. Rumah hantu kita viral. viral. Aku ada usul, agak lain memang. Ini pasti berhasil. Tepuk tangan dong. Langsung saja ya, kita undang Ernest Prakasa. Halo, apa kabar Kak Ernest? Boleh berjabat tangan dulu? Halo. Emang agak lain. Silakan langsung duduk aja. Aku mau nanya dulu 3 panelis, 1 kata tentang Ernest. Waduh, visioner. Visioner, oh wow. Makasih. Kang Maman, 1 kata soal Ernest. Sayang banget sama istrinya. Itu kata. Oh, banyak. Itu kata ya? Banyak, 1. Oh, detail. Detail. Oke, G. Lovely.
Awkward sih, Ge. Agak awkward sih, Ge. Gimana? Benar semua tapi yang Ya nggak tahu lah, biar orang yang nilai ya. Nah, Kak Ernest langsung aja kita pengen banget nih update kehidupan, karir dan juga karya-karya terkini. Kita penasaran juga dan juga kehidupan tidak hanya di dunia nyata ya, tapi di kehidupan di media sosial. Nah, ini agak narik nafas. Tapi sebelumnya aku mau nanya deh, Kak Ernest ini kan dulunya tadi kita sempat lihat profil di videonya sebagai komika yang jadi produser sukses juga, sutradara juga. Kalau bisa melihat diri Kak Ernest sekarang, masihkah melihat dirimu sebagai komika yang bisa membuat orang tertawa atau produser yang mulai jarang senyum karena mumet begitu? Nah, sekarang yang mana? Ekstrim ya pilihannya yang bikin orang ketawa sama. Tapi sebenarnya nggak banyak orang tahu komika itu di panggung bikin orang ketawa, di balik panggung kita mumet, bener gak? Itu gitu. Orang banyak nggak tahu mumet juga. Nah, tapi Ernest begitu? Aku sebenarnya apapun yang dikerjakan pada dasarnya kan emang ya senangnya total ya. Jadi karena nggak suka setengah-setengah, jadi sekarang karena lagi total di film makanya stand up-nya lagi agak ditinggal dulu gitu. Karena butuh fokus dan energi yang besar untuk bisa stand up secara konsisten gitu. Nah, Ernest itu kan kalau misalnya di publik itu kan pribadi yang lucu, komikal begitu. Tapi aslinya tuh gimana sih kalau sedang bekerja itu galak kah emang? Coba Gege tolong testimoni Gege Pamungkas. Nggak, kesannya kayak kalau misalkan komika itu kehidupan aslinya bakal ketawa-ketawa terus gitu. Badut sulap setiap hari ada orang ulang tahun kayak gitu ya. Tapi enggak. Ernest tuh gimana aslinya di balik layar? Pendiam. Ngomong kalau misalkan memang ada yang menarik. Menarik. Gitu. Maksudnya kan kita bisa tahu lah zaman sekarang kan ada orang yang suka melakukan basa-basi, paling basi tuh ada gitu. Nah, kalau Ernest tuh nggak kayak gitu. Nah, yang gue penasaran tuh lu terganggu nggak sih, Nes? Kalau misalkan ketemu sama orang terus dibilang, "Oh, aslinya gini ya, aslinya ternyata dia dingin ya." Gak gitu. Selucu di medsos. Berharapnya gitu. Kayak di panggung gitu. Atau lu kalau misalkan ketemu orang karena lu udah ada label komedian, lu ketemu orang kayak, "Hai, apa kabar?" Terus buang-buang rule of three gitu tiba-tiba. Sebenarnya itu persepsi umum sih dan miskonsepsi yang sangat lazim sebenarnya. Pikir tuh orang kalau komedian di panggung gitu terus ketemu aslinya tuh bakal lucu, bakal seru. Kenyataannya sih mungkin dua hal ya. Pertama, untuk bisa lucu tuh biasanya orang punya banyak trauma dan luka ya biasanya ya. Aslinya tuh udah dark duluan sebenarnya. Kedua, ketika orang melucu sebagai sebuah profesi, sebagian besar tuh ya melucu tuh ketika kerja. Jadi sehari-hari udah males. Tapi ada beberapa orang-orang tertentu yang memang bawaannya tuh happy-nya kalau dia ngelucu terus. Contoh Panji misalnya kan. Panji kan mau dimanapun ngelucu. Tapi kalau Raditya Dika misalnya ketemu sehari-hari pasti cemberut mulu. Ini menariknya adalah sosok Ernest yang pendiam, yang detail, serius. Seperti itu yang tadi dibilang Ge Pamungkas. Tapi kalau di medsos tuh kan bawel ya. Bawel, punya nyali, menyuarakan, mengkritik sesuatu yang terkait dengan sosial, politik, kebangsaan. Nggak takut apa akan berdampak pada kehidupan pribadi, karir begitu? Jawaban versi santainya gatel aja gitu. Kayaknya kalau nggak disampaikan unek-uneknya tuh gitu. Kalau orang merasa dirinya seniman tuh punya tanggung jawab untuk menyuarakan suara rakyat lah gitu. Dan ini bukan sesuatu yang aku state sendiri buat aku, nggak. Dari zaman kita mundur, dari zaman Yunani kuno juga yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah itu ya seniman teater di panggung, komedi yang menyindir-nyindir kebijakan pemerintah ketika itu. Jadi seniman tuh pada kitanya seniman itu memang punya tanggung jawab untuk bersuara sebenarnya. Justru seniman yang tidak bersuara yang aneh. Oh gitu, ada nggak di Indonesia? Oh banyak. Itu namanya pantomim, nggak masalah. Bukan. Sekarang lu gimana caranya pantomim menyuarakan kalau misalkan Indonesia tidak baik-baik saja gimana? Bukan pantomim. Tapi itu pilihan karir. Artinya aku paham ya, tadi bersuara ada resikonya, tidak bersuara lebih aman, ya itu pilihan lah. Ada backingan nggak sih kenapa jadi akhirnya nggak takut bersuara? Backingan saya adalah Tuhan. Gian, backingannya siapa? Sangar banget. Apa? Backingannya siapa? Pancasila. Silakan Gian. Kok Ernest kan bersuara nih. Kadang-kadang pasti kan terkesannya berpihak ke sana, ke sini. Betul. Ada nggak yang datang tiba-tiba, "Nes, gue kasih duit, bikin film dong tentang ini." Ada lagi. Cuman aku rasa itu bukan sesuatu yang aneh ya. Maksudnya terutama di kemarin pas zaman-zaman Pilpres kan. Pasti filmmaker, produser, sutradara akan ada aja lah yang ngajakin,
bikin dong soft sell aja, nggak usah terlalu menonjolkan. Tapi sebenarnya arahnya ke sana ya. Kalau buat aku sih alasannya, sorry nih kita Imajinari 1 tahun cuma bisa bikin 2 film, jadi film kita udah kita tentukan. Walaupun bayarannya gitu. gede, berapa ditawarin Kak waktu itu? Uang tuh buat apa sih? Enggak yakin. Enggak, benar serius. Kita nggak mungkin nanya lo itu siapa, tapi minimal pernah ditawari seberapa besar sih? Ya aku nggak akan sebut lah. Sebenarnya kalau masalah budget, terutama terkait politik, dari mulai bikin film pendek buat YouTube, buzzer dan segala macam, ya memang enggak gitu. Maksudnya ya kita, karena menurutku sekali kita kesana itu akan mengekang, akan membuat kita nggak lagi bebas ngomong gitu. Oke. Kang Maman? Tadi disebutkan seniman itu tanggung jawabnya bersuara dan basisnya itu karena luka, karena dark. Sedark apa sih pengalamannya Ernest sampai bersuara seperti itu? Terutama berkaitan dengan soal minoritas yang selalu dimunculkan dengan satir. Bagus pertanyaan karena sangat relevan sama masa laluku sebagai keturunan Cina yang besar di era Orde Baru. Kita kan boro-boro bersuara ya Kang. Ngerayain Imlek aja nggak boleh dulu teman-teman. Jadi sekarang itu ketika kita udah punya kemewahan buat bersuara, masa sih kita nggak pakai gitu loh. Dulu di zaman Orde Baru, bersuara vokal itu taruhannya nyawa gitu lah. Maksudnya nggak ada sosial media dulu ya. Jurnalis atau aktivis itu bertaruh dengan nyawa setiap hari gitu di era itu. Nah kita sekarang udah mulai bisa untuk menyuarakan sesuatu dengan platform sosial media, dengan demokrasi yang ada sekarang. Masa sih kita nggak manfaatin gitu? Kok bisa jadi ke stand up padahal waktu itu audisi VJ MTV? Ya, Papa, semua cowok juga red flag. Tinggal pilih aja mau red flag yang kayak gimana. Selamat datang lagi di Q&A. Kak Ernest, aku mau nanya deh, sutradara iya, produser iya, komika iya. Apalagi sih pekerjaan yang dilakukan di balik layar selama ini? Iya itu produser, sutradara, penulis, multitalenta banget gitu loh seorang Ernest itu. Apa hal yang selama ini publik nggak pernah tahu tentang Ernest? Pekerjaan lain selain yang memang kita tahu. Gue yang orang nggak tahu apa ya? Hah? Ada nggak? Bandung. Apa? Oh, zaman dulu dong itu. Penyiar radio dulu waktu kuliah. Waktu kuliah penyiar radio. Kerja kantoran sebelum tapi stand up. Tapi cita-cita aslinya apa? Cita-cita aslinya nggak pernah jelas cita-citanya sih ya dari dulu. Pengen apa gitu dari kecil seorang Ernest itu nggak pernah? Nggak inget pernah punya cita-cita sih, ngalir aja udah. Lu kuliah HI kan? Kayaknya minoritas zaman dulu nggak pernah punya cita-cita terlalu tinggi tuh, yang penting survive aja dulu. Oh hidup, cita-cita adalah hidup. Yang menarik sempat, saya kira selesai nih Ernest, karena sempat menarik diri pindah ke Bali. Iya pindah ke Bali betul. Dalam rangka? Dalam rangka penasaran Kang Maman, kalau tinggal jauh dari Jakarta tuh kayak apa sih tenangnya, pengen ngerasain tenangnya. Karena periode abis stand up Kompas TV dan segala macam, kesebut lagi brand orang, sorry ya. Nggak apa-apa. Karena dari periode abis stand up komedi itu 2 tahun itu kan apa ya, hektik gitu. Ini good way ya, karirnya jalan dan sangat sibuk sekali, kayak tiba-tiba sama istri lagi ngobrol iseng gitu, karena kita suka tempat liburan kita paling sering ke Bali gitu. Apa kita tinggal aja sekalian sana, yang ngontrak rumah cobain, dan kita coba tinggal di sana. 3 tahun kita tinggal di sana. Oke. Gitu. Jadi tenang sih, enak. Tadi kan bicara soal penasaran. Yang kedua karena Ernest tadi juga sempat menyebut brand toko sebelah. Jadi kayaknya harus ada sanksi deh. Sanksi moral. Bridging-nya bagus lagi. Bridging. Betul. Iya dong. Ya. Udah nge-MC debat capres juga nggak sih ini? Enggak ya? Karena itu sanksinya untuk menjawab pertanyaan penasaran aku, kita kangen banget sebenarnya pengen lihat seorang Ernest sekarang masih bisa stand up nggak sih? Aduh. Masih lucu nggak sih? Atau ternyata udah garing atau gimana? Atau seperti apa gitu? Mau dong, tepuk tangan dong buat Ernest. Silakan Kak Ernest. Maka kalau daftar pertanyaan dari kemarin udah dikirim teman-teman, kalau suruh stand up baru dikasih tahu tadi. Selamat malam. Ini masih pada umur-umur
belasan ya? 20 ya. Kepala dia udah kepala 2 juga. Umur saya tahun ini 43 tahun. Kalau udah 43 tahun gini tuh kita cari kebahagiaan tuh dari hal-hal kecil aja. Kebahagiaan-kebahagiaan kecil gitu. Bisa sama yang seumuran kalian ini nggak dipanggil om aja udah seneng banget rasanya gitu. Kayak dipanggilnya koh aja udah kayak ada selebrasi kecil di dalam hati gitu. Kayak yes gue nggak dipanggil om gitu. Kayak small win. Iya seneng small win gitu. Jadi saya sudah 43 tahun. Anak saya baru masuk SMA. Perempuan. Ya namanya anak SMA adalah deket-deket sama cowok gitu kan. Saya sebagai bapak ya kan mulai was-was. Suatu hari dia deket sama cowok. Saya bilang sama dia, nak kayaknya orang yang lagi deket sama kamu nih menurut papa agak red flag deh. Kan kita harus nyesuaiin sama bahasa mereka kan. Tahu nggak jawaban dia apa? Jawabannya gini, papa semua cowok juga red flag. Tinggal pilih aja mau red flag yang kayak gimana. Saya cuma membayangkan seandainya kasus ini terjadinya saya ke papa saya gitu. Bapak saya gitu, Ernest, kayaknya orang lagi deket sama kamu ini red flag deh. Terus saya jawab gitu, papa semua cewek juga red flag, tinggal pilih aja mau red flag yang kayak gimana. Yang terjadi berikutnya kayaknya red blood, ditampol. Saya itu aja, terima kasih semuanya. Gimana teman-teman? Lumayan lah ya. Seru ya, tepuk tangan lagi dong. Gimana Gi? Kok bisa jadi ke stand up padahal waktu itu audisi VJ MTV? Ya, itu kan jadul banget Pak. Dulu zaman saya kuliah tuh VJ MTV itu kayak puncak kekerenan manusia gitu kan. Kayak era itu sempet ikut, baru habis post IG. Sempat waktu kuliah ada audisi VJ MTV datang ke Bandung. Aku kuliah di Bandung jadi aku ikutan gitu audisi. Nah berarti kan tadi kalau Ernest bilang gak punya cita-cita, terus kenapa pengen? Kan ketika itu lagi siaran radio Gian. Anak-anak penyiar kan pada ikut semua. Ya kita FOMO aja, ikut aja. Terkait dengan stand up barusan, susah nggak sih sebenarnya mempersiapkan materi stand up? Tantangan terbesar kalau bagi seorang Ernest itu apa? Tantangan terbesar itu sebenarnya jujur ya, kalau mau sejujur-jujurnya. Semakin hidup nyaman, semakin nggak punya keresahan. Kan dulu keresahanku banyak, karena dari zaman kecil dibully terus sampai gede. Terus merintis karir juga banyak keresahan lah secara ekonomi gitu kan. Jadi banyak bahan buat ditulis jadi materi stand up. Kalau sekarang kan udah lebih nyaman, udah lebih stabil, udah lebih jarang punya keresahan. Jadi lebih susah nyari materi sebenarnya. Saya masih penasaran. Kami pernah 2016 atau berapa ke Nusa Tenggara Timur, ke Kupang. Saya bicara buku, sampai sekarang saya masih bicara buku. Angga bicara film. Dan masih gitu kan. Ernest khusus stand up komedi. Tapi tiba-tiba Ernest loncat ke film. Nggak pernah kebayang waktu itu bahwa Ernest lari ke film. Ya udah jalan hidup aja ya. Maksudnya kan ketika saya nulis buku Ngenes, bukunya bestseller, kemudian ada yang mau mengadaptasi, kemudian produser tersebut bilang, tapi kamu yang nyutradarain ya, kan memang langsung ditodong ketika itu Kang. Jadi saya merasa, hah sutradara? Mana bisa gue jadi sutradara ketika itu. Tapi ternyata beliau punya track record memunculkan sutradara-sutradara baru seperti Raditya Dika salah satunya. Jadi nggak apa-apa cobain aja. Ketika itu saya nggak mikir panjang, Kang Maman cuma mikir ya udah cobain aja, kalau nggak suka jangan diulang lain kali gitu. Ya udah dicoba. Lahirlah film Ngenes. Ternyata saya enjoy sekali mengerjakan film itu, membuat film itu. Terutama karena saya baru sadar bahwa film itu punya efek yang tidak pernah saya perkirakan. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Ngenes itu adalah film yang berdasarkan buku yang dari kisah hidup saya. Tentang dibully dari SD sampai SMP. Sampai saya punya cita-cita untuk menikah dengan pribumi. Supaya anak saya tidak senasib. Oh sorry, jadi dibulinya itu lebih kepada ras tadi ya, Sarah? Verbal, karena etnis ya. Oh etnis, sorry. Nah ketika filmnya tayang, Kang Maman mungkin belum tahu cerita ini. Ketika filmnya tayang, saya dapat banyak message permintaan maaf dari teman-teman SMP. Apa yang dirasakan waktu itu ketika dapat message itu? Para pembuli dia. Iya. Jadi kita kan ada grup itu BBM apa udah WhatsApp ya lupa lah. Pokoknya ada grup lah, ada BBM mungkin. Sebagian ada yang japri, sorry ya kalau dulu kita ngebully, ternyata segitunya ya gitu. Iya segitunya memang gitu. Dan pesan moralnya apa? Pesan moralnya adalah bahwa film itu bisa mengubah hidup orang dan mengubah perspektif orang. Bukan cuman film komedi bahkan, bukan cuman bikin ketawa.
Tapi film komedi itu komedi itu hanya cara menyampaikannya aja komedi. Tapi sebenarnya di dalamnya itu message itu serius banget gitu. Nah, yang menarik dari Ernest itu kalau aku amatin, aku nggak pernah absen ya dari film-filmnya Ernest. Terima kasih banyak. Karena filmnya itu agak unik gitu. Uniknya gini, value-nya itu sangat kental tentang keluarga, tentang cinta, tentang sosial, kasih sayang. Bahkan kadang kita itu tidak pernah mendapati sebuah konflik yang dramatis, semuanya natural, ya kan, mengalir begitu aja. Itu apa sih yang dipegang teguh untuk bisa menghasilkan karya dengan model yang begitu? Sebenarnya aku selalu merasa keluarga itu adalah sebuah entitas yang sangat unik gitu. Dan kita semua punya keluarga dengan berbagai macam keadaan dan formasi ya. Ada yang utuh, ada yang single parent, ada yang tidak ada parent bahkan. Dan aku merasa itu sebagai sumber cerita yang nggak pernah habis gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa cerita sesuatu yang dekat, kenapa harus cari yang jauh-jauh sih? Nah biasanya sumbernya itu dari pengalaman sekitar, buku, medsos, novel atau apa? Pengalaman atau pengamatan? Pengamatan. Oh ya kalau cek toko sebelah kan buatku deket sekali karena aku dari kecil mamahku memang punya toko sembako. Walaupun aku nggak disuruh nerusin, tapi aku tumbuh besar di sebuah toko sembako. Jadi tahu keadaannya seperti apa. Mudanya kenapa? Kok miring ini? Lobet. Wow. Old money. Saya kalau lobet beli baru. Ini kesempatan terakhir kalian. Saya mau kali ini dilakukan dari dalam dengan cara yang tenang. Lakukan operasi penyamaran. Laksanakan. Saya Ayu. Iya, kelihatan. Ini yang dua lagi nggak kau tanya namanya? Itu teman kamu siapa namanya? Orangnya ada loh bang ini. Panti ini sudah beroperasi sejak 15 tahun yang lalu. Tugas kalian adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pembunuh Freddy. Kalian berdua masuk sebagai penghuni. Gila kok ya, nggak mungkin lakunya macam kakek-kakek lah. Berjemur dulu ya Opa ya. Tahu gimana keadaannya? Kacau. Kalau kalian gagal, penyamaran kalian terbongkar. Bukan hanya karir kalian yang selesai. Jadi kayak mana nih? Kalau gini kan berarti kita gagal. Menyala pantiku. Kok bau anjing ya? Aduh seru gak? Terkait dengan film ini, nanti kita akan ulas, tapi sebelumnya kita mau kasih challenge juga kan, mumpung ada para bintang-bintang layar lebar kita ini yang ada di sini, ada Ernest, ada G, ada Kang Maman, ada Gian. Gitu. Kita mau ada challenge buat kakak-kakak kita yang ada di sini. Nah challenge-nya apa? Kita lihat dulu nih video yang satu ini. Berjemur dulu ya Opa ya. Tahu gimana keadaannya? Kacau. Kenapa? Kacau. Apanya kacau? Kuping lo kacau. Ini bagus banget, luar biasa. Nah, challenge-nya itu produser minta kakak-kakak ini nanti memerankan kakek-kakeknya dan Kang Maman jadi anak mudanya. Gimana? Silakan Ge. Teman-teman mungkin boleh dipasangkan dulu propertinya. Saya kayak old money PIK. Udah ya. Oke sekarang maju ke depan dong teman-teman. Jadi nanti kakak-kakak berempat maju ke depan. Terus tadi kan ada cuplikan nih. Nah inspirasinya dari adegan tadi. Oke. Yang namanya kakek-kakek kan pasti lemah, nggak bisa denger, pikun atau gimana gitu loh. Nah konteksnya adalah membicarakan tentang panti. Berdiri apa duduk? Berdiri dong, berdiri. Roll, action. Biasanya gimmick dikasih skrip. Ya. Ini gimmick nggak ada skripnya. Betul. Nggak apa-apa. Yang penting penonton bayarnya ada perempuan juga. Nggak. Kayak dulu mudanya kenapa? Kok miring ini? Kebanyakan nyalain VPN. Lobet. Wow.
money. Saya kalau lowbat beli baru. Dia nginjek lagi. Iya benar. Halo habis. Ya Emang nyangkut ya? Emang nyangkut ya. Nah, masa ngomong gini? Pasti kena gigi palsu ya. Enggak, ini panjang masuk ke mulut tuh. Oh iya emang gitu, makanya iya. Kamu sekarang kayak kakek-kakek tukang ngajarin kungfu. Saya logo Mr. Sarmento. Tapi ini anak muda mau ngapain? Iya. Bentar dulu, aku belum komentarin kamu ya. Kenapa kamu ini? Kenapa? Kulit Ambon Batak tapi kok alis aborigin? Kamu ini. Nah, konsepnya bagaimana ya? Albino. Ya. Tapi gini kek, yang tua kita, kok yang botak dia? Kenapa kamu? Masih muda udah menopause kenapa? Jelaskan jadi panti. Sibuk kamu? Iya. Bukan apa-apa, ini masuk mulut rambut-rambut ini. Oh ya. Kamu bagaimana perasaan kamu itu? Kamu masih muda sekarang, kegiatan kamu apa? Jawab. Kamu kok mikir? Kesannya waktu masih muda tuh lama sekali. Itu apa sih? Itu motif apa nih? Iya. Suasana bangsa hari ini. Acak adul. Ya, anak muda, kamu jangan terlalu serius seperti itu. Ya. Kamu jangan terlalu Thank you. Kapan lagi ya ngerjain Ernest ya? Tapi gimana Kang Maman? Kang Maman, walaupun ini cuma role play biasa, tapi kan rasanya acting yang harus improvisasi tanpa ada skenario kayak gitu, bisa kebayang nggak sih di dunia perfilman, apalagi menjadi sutradara kayak Ernest ini pasti nggak mudah. Kelihatan siapa aktornya, siapa yang bukan kan. Begitu tanpa skenario pun bisa jadi gitu kan. Langsung ngeblend. Itu yang menarik. Kalau kamu harus ditulis dulu ya. Nah ini menarik relate dengan filmnya Ernest tadi ya. Salah satu hal yang aku juga garis bawahi dalam memilih pemeran di situ, Ernest selalu mengangkat sosok-sosok yang baru, yang mungkin banyak yang mungkin tidak dikenal sama orang. Bahkan Ernest sering sekali membesarkan orang-orang melalui filmnya Ernest. Ada nggak sih alasan-alasan tertentu memilih pemeran tuh harus seperti apa? Pemeran film itu kan sebenarnya yang nomor satu, ada dua elemen kan. Yang pertama skillnya, tentunya skill actingnya, of course. Yang kedua adalah kecocokan dia dengan karakternya. Kadang-kadang ada yang skill actingnya bagus, tapi pas kita coba untuk karakter tersebut kok kayaknya bukan seperti ini yang kami bayangkan ketika baca skripnya gitu. Jadi kalau skill actingnya bagus, kecocokan dia dengan karakternya bagus, ya itulah yang terutama gitu. Kadang-kadang ada faktor lain, tapi buat kami pribadi di Imaginary sih nggak terlalu kayak jumlah followers, misalnya seberapa populer gitu. Nah kalau tentang film yang agak lain, yang ini yang agak lain yang kedua ini. Yang kedua ini apa yang bikin agak lain? Pertama-tama dari segi konsep, kita bukan sequel. Jadi kita konsep agak lain itu sejak awal dirancang seperti terinspirasi dari Warkop DKI. Ketika mereka memulai film baru ya kita mulai aja baru ceritanya. Jadi ya tidak ada kait sangkut pautnya dengan cerita sebelumnya gitu. Jadi kalau sebelumnya mereka jaga rumah hantu, selesai petualangan itu ya selesai. Di sini mereka jadi detektif mencari pembunuh yang bersembunyi di panti jompo gitu. Konsepnya itu sesuatu yang baru banget. Kita coba untuk jalani di film kedua ini ya semoga jadi sesuatu yang refreshing gitu. Jadi kita tetap setiap cerita bisa start fresh, bisa clean slate, bisa mikir ide yang exciting tanpa terikat sama cerita sebelumnya. Itu penting sih buat kami gitu. Lebih susah mengarahkan aktor profesional atau komika atau mungkin pendatang-pendatang baru sih? Pasti pendatang baru. Pendatang baru kan jam terbang ya. Kalau dibandingkan komika sama aktor lebih susah yang mana? Lebih susah komika lah. Kalau komika biasanya kalau untuk peran-peran kadang-kadang yang trik itu naruh komika di peran drama itu kadang-kadang penonton yang kadang-kadang nggak terima. Jadi harusnya scene-nya drama orang nontonnya ketawa. Itu yang kadang-kadang susah gitu, tricky. Kalau ngeliat Gian ini? Gian sih buat lighting tim cocok sih kayaknya. Dia fisiknya kayaknya kuat sih. Kebetulan aku udah belajar wardrobe kok. Kamu ya dari lighting wardrobe. Oke Gian. Nggak, tadi aku pengen nanyanya adalah pada saat mau mulai tour ada cuplikan di titik kumpul ya, bertanya sama istri. Pada saat mau masuk ke dunia film ngobrol juga nggak? Ngobrol pasti,
Tapi ngobrolnya lebih di sisi ini kayaknya belum pernah dibahas deh. Ngobrolnya di sisi ketika saya menjadi aktor. Karena konsekuensi menjadi aktor kan harus kadang-kadang bermesraan dengan perempuan lain. Nah, itu yang menjadi perdebatan di awal. Karena awalnya saya sebagai aktor merasa, ya aku kan aktor, bebas dong. Gitu ya. Kamu kok nggak dukung karir aku gitu. Awalnya perdebatannya seperti itu. Terus dia bilang, ya bukan yang nggak dukung karir, aku kan waktu itu mau sama kamu bukan aktor. Kalau kamu aktor belum tentu aku mau. So it's fair gitu loh. Istilah bahasa Inggrisnya, I did not sign up for this version of you. Gue kan nikahnya sama lu yang itu, bukan lu yang ini. Jadi sejak itu ngasih syarat ke siapapun ketika Ernest sebagai aktor ya nggak ada adegan romance, nggak ada adegan mesra-mesraan. Nah ketika dicek toko sebelah 2, karena tuntutan skenarionya emang ada adegan pernikahan antara saya dengan Laura Basuki. Itu memang ada adegan cium kening, tapi itu juga istri gue yang ada di monitor gitu. Gitu. Oh, atau karena itu saya dipasangin ini alat setrum gitu. Tombolnya di dia. Nah, atau itu kelamaan. Itu juga kan yang menjadi alasan kenapa sekarang angkatnya agak lainnya di panti jompo. Aman kan ya? Panti jompo itu menurutku dinamika sosialnya menarik sekali. Di satu sisi seolah-olah orang Indonesia tuh merasa kalau naruh orang tua di panti jompo tuh kayak terbengkalai gitu, kayak ngebuang gitu. Padahal banyak orang tua di panti jompo lebih memilih untuk berada di situ daripada tinggal sama anaknya nggak keurus. Di situ dia ada yang ngurus, ada rekan-rekan sebaya bercanda bareng. Jadi ternyata tidak, panti jompo itu bukan tempat yang persepsi sebagian orang termasuk saya kayak kasihan ya ditaruh di panti jompo nggak diurus sama keluarga. Ternyata di panti jompo kita datang pas kita survei lokasi, teman-teman datang ke panti jompo, mereka lagi main piano sambil main kayak keyboard gitu sambil nyanyi-nyanyi gitu, kayak ternyata ya sebagian happy juga. Mungkin ada yang sedih karena berpisah sama anak ya, tapi banyak juga yang terlihat menjalani hari dengan riang gitu. Nah, tapi goals dari Agak Lain 2 ini apa? Yang juga membedakan dari film lainnya? Nggak, sebenarnya kalau Agak Lain, mau film yang kedua, mau film yang sebelumnya, goalsnya adalah bikin penonton ketawa sengakak-ngakaknya. Ketika dirimu selesai nonton filmnya Reza dan mengatakan ini bagus tanpa tapi. Iya. Tapi belum tentu juga akan laku misalnya. Iya betul. Nah bagaimana dengan ini? Bagus tanpa tapi kah? Nanyanya ke yang bikin. Ya tentu terbaik sedunia. Ini karena film itu kan industri, tentu penonton, keberlangsungan industri tentu kan dari bisnis ya. Maksudnya penonton yang banyak akan membuat, kalau buat kami pribadi seperti yang terbukti dari track record kami, penonton yang banyak itu akan mensubsidi keberanian kami. Jadi kalau teman-teman mungkin perhatiin film-film kita nggak semuanya laku kok. Sebelum film ini ada Tinggal Meninggal yang juga bukan film box office. Sebelumnya ada Cinta Tak Sinda drama Korea yang bukan juga box office. Tapi dengan adanya film seperti Agak Lain, Kakak Bos kemarin hampir 900.000 penonton, kita jadi dapat modal buat ya udah nih ini kan udah menghasilkan. Yuk kita sambil nyoba yang terus bereksplorasi dan terus mencoba sesuatu yang baru. Toh kalau misalnya nanti ini tidak berhasil secara bisnis, toh kan kemarin udah sukses gitu. Jadi gitu sih kira-kira, saling mensubsidi. Film Agak Lain 2 ini, lu kan sebagai produser ya? Produser atau eksekutif? Sorry. Produser. Seberapa besarkah campur tangan lu terhadap proses kreatif? Apakah semuanya diacok atau ada campur tangan lu nih? Soalnya kan kita tahu nih ada beberapa produser kan kalau misalkan dalam dunia perfilman kan harusnya produser kan tidak campur tangan. Iya. Tapi faktanya di Indonesia tuh banyak tuh sutradara yang dibungkam. Serem banget tuh. Serem banget tuh. Iya makanya gue pengen tahu nih. Dibungkam. Kalau lu, biasanya nggak dibungkam gitu, biasanya bilang gini, enggak, udah kamu nggak usah itu, saya lebih tahu kok di industri ini gitu biasanya nih. Nah kalau lu, apakah di sini Agak Lain 2 ini proses kreatifnya itu pure dari Aco atau ada input dari lu? Kalau visinya Imaginary kan pengen film Indonesia lebih beragam. Nah keberagaman itu salah satunya hanya bisa diraih kalau kita memberi ruang kreatif buat masing-masing orang-orang yang beragam ini. Kalau semuanya selera gua, ya akhirnya Imaginary filmnya film-film Ernest rasanya gitu, kayak film-film gue yang udah-udah gitu. Justru dengan memberikan ruang. Oh Yandi Lawrence mau bikin Jatuh Cinta sebagai film, hitam putih. Ya udah kita coba gitu kan. Ari Kriting mau bikin film Kakak Bos Orang Timur, oke. Benedion mau bikin film settingnya di Danau Toba, oke. Jadi dengan memberikan
ruang-ruang inilah kita bisa punya karya-karya yang variatif dan gak monoton. Oki Rengga atau Indra Jegel? Oki temennya banyak aparat soalnya, jadi kalau ada apa-apa. Ngenes atau imperfect? Waduh. Ya, kembali di Q&A. Sebelum nanti saya lempar ke panelis, saya mau tanya dulu. Menurut Ernest tuh komika yang aktingnya paling keren? Siapa Ernest? Kalau dari pengalaman saya sih sejauh ini dalam konteks film-film imajinari mungkin Boris Bokir. Boris Bokir ya? Boris Bokir. Oh, nah bicara soal Boris Bokir nih, ini jawab singkat ya, sesingkat mungkin. Boris Bokir atau Oki Rengga? Secara acting? Secara umum, pilih Boris atau Oki Rengga? Pilih Boris atau Oki? Oki Rengga atau Indra Jegel? Oki temennya banyak aparat soalnya, jadi kalau ada apa-apa. Oke, kita minoritas cari aman aja lah. Masih Oki ya? Oki atau Benedion? Bene sih, karena film pertama imajinari itu filmnya Bene. Jadi ya kita punya faktor historis sama Benedion. Erwin atau Iwan? Oh, karakter saya ya. Erwin kan cek toko sebelah, jadi itu ikonik. Raditya Dika atau Panji Pragiwaksono? Ini baru ngeri sih. Radit. Karena Panji udah terlalu narsis sih, udahlah Radit aja. Ngenes atau imperfect? Waduh. Ini jahat banget nih. Yang satu buatan dia. Yang satu film gue, yang satu film bini gue. Iya, itu makanya. Kalau secara sentimental pasti Ngenes karena film pertama, tapi secara crafting, secara filmmaking, imperfect film terbaik saya menurut saya. Ya, gitu. Kalau hanya ada dua pilihan. Imperfect deh. Biar tidur aman. Biar kebagian selimut. Kebagian selimut ya. Oke, G, mau nanya apa ke Ernest? Yang gue penasaran gini, Nas. Lu tuh ingin dikenal sebagai apa sih? Gua ingin dikenal sebagai orang yang berdampak. Pokoknya dimanapun saya berada, saya memberikan dampak baik tentunya ya. Kalau enggak, buat apa kita hidup gitu? Dimanapun kita ada nggak ada kita nggak ngaruh. Jadi pengen berdampak baik, berdampak baik. Saya senang pengalaman Ernest dari tidak tahu diajak oleh orang jadi tahu. Lalu kemudian dia tularkan lagi kepada gengnya ini. Persoalannya adalah Bobby lagi gitu kan ya. Boris, Oki, Bene, Indra gitu kan. Gue nyebutnya Bobby lagi. Di sisi lain saya melihat bahwa ini gambaran industri perfilman kita nih. Geng-gengan. Oke. Ya, apakah karena memang masih seperti itu? Kalau aku ngejawabnya Kang Maman, kalau soal geng-gengan mungkin terdengar diplomatis, tapi ini sejujur-jujurnya aku bisa jawab. Mengerjakan film itu adalah sebuah hal yang lama, capek, stressful, dan kita pengen dikelilingi sama orang-orang yang nyaman kerja bareng kita. Kita nyaman kerja sama dia. Jadi chemistry pribadi itu krusial sekali karena kita nggak bisa milih orang hanya berdasarkan dia jago atau dia hebat. Tapi kalau nggak klik tuh capek kerjanya. Karena ini tuh bukan urusan seminggu 2 minggu gitu. Itu di sisi apa? Saya kan kenapa? Saya belasan tahun di bawah manajemen Anda. Kenapa? Saya nggak pernah jadi peran utama di film Anda. Berarti Anda tidak nyaman dengan saya ya? Gini. Tapi kan sering ada di film saya walaupun bukan pemeran utama. Itu di sisi positifnya geng-gengan itu. Menurutku iya. Saya pernah di rumah produksi dan lain sebagainya. Ada sisi negatifnya geng-gengan. Karena jadi tidak membuka diri pada orang lain. Bukan itunya. Bukan. Apanya? Kalau tiba-tiba dirimu dizolimi, entah itu oleh resim, entah itu oleh penonton, geng lain itu diem aja. Oh. Tapi kalau gengnya dia yang digituin, rasanya Indonesia yang ada masalah. Iya. Masuk akal. Tapi sebenarnya kan kalau kita konteksnya industri film sebenarnya imajinari sih cukup luas juga Kang Maman. Maksudnya nggak seluruhnya mainnya sama komika terus gitu. Kayak film Jatuh Cinta seperti film-film juga kita kerjasama sama Yandi Lawrence. Filmku yang setelah agak lain ini juga drummernya Seringai, Eddie Kemot. Jadi bukan ibaratnya bukan inner circle anak stand up. Tapi gitu. kan dirimu jarang dipuji oleh yang bukan inner circle. Tapi dirimu berani memuji kayak kemarin memuji filmnya Reisa yang pertama. Jarang saya dengar orang kalau beda grup memuji grup lain. Sehebat apapun dia. Betul. Saya tidak hidup untuk pujian, Kang Maman.
Pujian paling penting, apresiasi paling penting itu tentu apresiasi dari kolega itu menyenangkan ya. Selalu menyenangkan. Tapi yang lebih penting dari apresiasi orang yang sudah berkorban paling besar untuk menikmati karya kita, dalam hal ini penonton gitu. Itu yang harus didengerin banget gitu. Kalau penonton kecewa, nggak bisa kita ngomong, alah lu tahu apa sih, lu pikir bikin film gampang. Nggak bisa gitu. Mereka udah bayar, mereka nonton, mereka kecewa, valid. Artinya gimana caranya supaya lain kali mereka happy gitu. Jadi ya yang paling kita kejar pujian dari penonton sebagai orang yang punya stakeholder utama di karya kita gitu sih. Kalau sesama ya muji dengan senang hati, kalau nggak dipuji ya udah gitu. Bukan pujiannya, sebaliknya nih. Ketika dirimu tiba-tiba dihajar, emangnya grup lain mau bantu dan menyuarakanmu? Itulah kenapa saya kalau urusan hajar-menghajar, saya tadi Oki Rengga itu tadi ya. Oke, Gian. Masih dalam industri film. Tadi bicara tentang idealis. Idealis dulu apa mapan dulu? Karena kalau kita bicara filmmaker di luar sana, mungkin ada yang berpikir kayak, ya gue pengen idealis, tapi belum punya modal. Betul. Pertanyaan pertama, idealis dulu atau mapan dulu? Dan yang kedua adalah bagaimana buat filmmaker di luar sana yang mungkin pengen mempertahankan idealisnya tapi tidak punya rumah atau tidak punya modal. Idealisme itu kan ada resiko dan ada cost-nya juga ya. Nah, kebetulan ketika kita pertama terjun dan idealis dan bikin ngeri-ngeri sedap, secara penonton banyak kebetulan. Jadi itu membiayai film pertama, langsung bisa membiayai idealisme kita beberapa proyek ke depannya gitu. Jadi diputar dari situ. Tapi kalau buat teman-teman yang belum punya kesempatan itu, I would say ya mempersiapkan diri dulu, mapannya dulu, baru idealismenya bisa terwujud sih. Maksudnya terlalu naif juga gitu kalau pengen apa-apa idealis, tapi sebenarnya masih bergantung sama orang lain kan. Sebenarnya kalau bisa independen, idealisme butuh independensi menurut gue gitu. Jadi kita kalau itu udah bisa independen, barulah idealis. Gitu. Waktu kita, sorry teman-teman, udah sangat terbatas. Aku pengen kesan ataupun pesan lah dari masing-masing panelis untuk Ernest. Silakan, dari G dulu. Gue tuh percaya kalau misalnya kita hidup tuh tidak sendiri gitu. Selalu ada jadi jemari Tuhan, selalu ada Tuhan yang membantu kita. Wih, luar biasa. Ngeri. Kalau kita, iya beneran, dan kalau misalkan kita dengerin omongannya Ernest, ini ada beberapa pertanyaan yang gue jujur nggak tahu jawabannya, belum tahu jawabannya sampai di sekarang ini akhirnya gue tahu nih jawabannya itu apa. Ernest tuh dari pertanyaan dari segmen awal sampai sekarang itu selalu dekat dengan beberapa kata, yaitu keluarga, istri, terus teman, sama loyalitasnya dia. Jadi integritasnya dia kayak gitu. Kayaknya kalau misalkan teman-teman pengen tahu kunci suksesnya apa, ingin seperti ngekopi blueprint seorang Ernest Prakasa, itu adalah ya kumpulkanlah orang-orang yang emang benar-benar positif, yang membantumu, apakah itu keluargamu, istrimu, atau teman-teman yang satu frekuensi. Hell, tadi kita aja suruh dia stand up dadakan, yang dia bawain bukan tentang banjir, bukan tentang macetan, yang dia bawain tentang anaknya. Maksudnya kita bisa ngelihat orang tuh kita bedah seperti itu, kayak gitu. Jadi mungkinnya salah satu blueprintnya ya itu Ernest dengan kepolosannya dia ya, meskipun dia tahun ini berumur 43 ya kayak gitu. Oke. Itu paling. Thank you, Ge. Sangat komprehensif ya, luar biasa panelis yang satu ini. Kalau Kang Maman? Seperti yang diceritakan dengan pengalaman dark di Bully itu, mudah-mudahan film-filmnya Ernest terus menyuarakan soal itu, karena itu masalah yang masih besar banget buat negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang mau cuci duit bikin film, tolak ya. Thank you. Terlalu relate. Gen. Kalau kita melihat perjalanan karir dari Ko Ernest ini adalah orang yang suka memberikan kesempatan banyak orang, dan kita bisa lihat dari film-filmnya dan terus seperti itu Ko. Amin. Terus menjadi apa ya? Diberkati untuk memberkati. Di kesempatan ini gue juga mau terima kasih buat Ko Ernest, karena Ko Ernest panggung pertama stand up gue yang gue rasain terbesar adalah panggungnya Ko Ernest Mermelek Tour 2012. Udah lama tuh. Udah lama, jadi sangat spesial. Dan terima kasih juga buat G Pamungkas, mentor pertama saya di Bandung. Oke. Kang Maman, mentor pertama saya di Suci. Dan Metro TV pertama saya untuk stand up. Oke. Thank you teman-teman panelis. Kak Ernest silakan menyampaikan
pesan kehidupan untuk teman-teman dan ajakan untuk nonton Agak Lain 2. Mungkin kalau aku pesannya buat teman-teman yang masih pada muda-muda ini, aku memegang teguh sebuah quote dari Tan Malaka ya. Kalau kata Tan Malaka bilang, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Gitu. Jadi kalau memang masih muda, idealislah. Itu. Terus ajakan buat nonton Agak Lain 2? Oke teman-teman, film Agak Lain 2 Menyala Pantiku akan tayang di bioskop tanggal 27 November. Tonton dan dukung ekonomi keluarga saya. Tolong biayai idealisme ini ya. Idealisme mahal teman-teman. Aduh, emang bintang tamu kita kali ini agak lain. Tepuk tangan sekali lagi buat Ernest. Thank you Ernest, thank you teman-teman, mahasiswa dan panelis, tepuk tangan juga nih. Trio lucu. Terima kasih semuanya dan terima kasih untuk Anda pemirsa Q&A yang menyaksikan Q&A malam ini. Semoga memberikan inspirasi dan juga berdampak mungkin apa yang tadi kita diskusikan melalui bintang tamu Ernest dan juga teman-teman yang ada di sini. Dan jangan lupa tetap nonton Q&A setiap hari Minggu. Mewakili kru yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Bye. Thank you Kak Ernest. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.